Podcast Sakyara Arjilumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, kembali lagi di podcast Sakyara Arjilumo. Kami setia mengabdi bagi negeri. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial kita. Literally spesial banget, literally A1-nya SMP Negeri 11 Malang. Tebak siapa? Kayaknya sudah tahu ya. Kita kedatangan Pak Jamil. Selamat datang Pak. Selamat datang Mbak Yasmin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Yasmin. Mbak Yasmin sehat? Saya juga baik Alhamdulillah. Pak. Kayaknya kita berbahagia banget ya hari ini. Oke. Kita pada kesempatan kali ini bakal ngomongin tentang literasi. Oh iya, aku lupa. Kalian kenal aku nggak guys? Kayaknya belum ya. Oke, perkenalkan aku Yasmin Mulyasari Syafaat sebagai host di podcast kali ini. Dan kita bakal ngomongin literasi nih. Oke, Pak Jamil, kita kan lagi dilanda masa-masa ANBK ya Pak Iya, ya. betul. ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer, bener nggak? Betul. Oh iya. Nah, dulu nih saya juga pernah tuh Pak ikut ANBK. Saya kepilihnya ya meskipun jadi cadangan ya, tapi saya tahu pernah gantiin ada anak murid yang nggak masuk gitu. Nah, setahu saya di ANBK itu ada 2 poin yang paling penting ya Pak ya. Ada literasi sama numerasi. Nah, menurut saya aja kayaknya yang ditekanin itu ya, yang menjadi poin pentingnya itu malah literasinya ya Pak. Lah, numerasinya aja, soal matematikanya itu cerita gitu loh Pak. Jadi harus baca cerita, bukan yang 1 tambah 1 sama dengan 2 kan, enggak ya Pak ya. Nah, saya penasaran Pak, kenapa ya Pak ya kok literasi yang jadi poin pentingnya gitu Pak? Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang literasi itu tidak harus saat menjelang ANBK saja ya. Literasi itu dari kecil kita sudah terbiasa untuk literasi ya. Karena ini kalau kita lihat dari pengertian, literasi itu adalah kemampuan individu untuk memahami sebuah bacaan, tulisan, kemudian menginformasikan sebuah permasalahan dengan baik. Ya, itu termasuk literasi ya. Sehingga kalau kita bicara tentang literasi ya, ini harus skill atau keterampilan yang memang wajib dimiliki oleh seorang siswa, apalagi siswa ya. Iya. Tidak hanya siswa saja sebenarnya, setiap orang itu wajib mempunyai. Karena kita ingin tahu lebih dekat, ingin tahu sesuatu yang ada di sekitar kita, jalan satu-satunya adalah yang paling mudah adalah berliterasi. Makanya literasi itu tidak hanya saat menjelang ANBK. Ya, kalau misalnya saat menjelang ANBK ya harus mungkin lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi itu isi kata kuncinya ya. Iya. NBK kan tes ya Pak ya. Iya. Jadi harus. Kalau kita bicara tentang numerasi dan literasi membaca ya, dua-duanya penting. Dan ini yang image masyarakat yang kurang bagus kalau literasi numerasi selalu berhubungan dengan matematika. Tidak harus iya. ya, tidak harus. Kalau saya Makanya mendengar ini matematika susah. yang banyak kurang pas itu pada saat seorang guru menyampaikan ya, pembelajaran itu kan harus bermakna ya. Yang artinya bermakna itu ada pembelajaran yang bisa disosialisasikan, diterapkan dalam kehidupan nyata. Ini yang kayaknya masih belum ini. Ada beberapa guru yang masih belum ngeh terkait dengan pembelajaran bermakna ini. Oh, berarti nggak cuma ngerti doang ya Pak ya. Tidak hanya sekedar membaca saja loh. Ini sebetulnya kan iya. banyak anak-anak yang membaca ya, membaca betul. tapi pada saat ingin mengetahui kalimat inti, kalimat utama masih bingung karena memang dia tidak terbiasa membaca dengan makna yang baik ya. Jadi pembelajaran bermakna itu harus diterapkan di dalam pembelajaran sehari-hari, khususnya di dalam KBM. Contoh bermakna yang mudah itu contoh ya. Iya. Misalnya kalau kita di SMP ya, di SMP itu kan ada pelajaran fotosintesis ya. Ya, IPA. IPA itu ada Oh, fotosintesis. Ini kan fotosintesis itu fungsinya kan mengubah CO menjadi oksigen, di mana oksigen adalah sumber untuk kita bernafas. Kalau kita sudah tahu seperti itu, begitu kita di lapangan, ya otomatis kita harus sayang terhadap tumbuhan, karena apapun tumbuhan itu adalah yang bisa
melangsungkan kehidupan ya saat kita melakukan pernapasan atau respirasi. Itu contoh yang sederhana. Sudah sederhananya Iya, gitu ya, Pak, ya. iya, Ternyata betul, gampang betul, loh, Rek. nah. Literasi itu ternyata penting banget. Penting Gitu. ini. Nyawa Dengerin, kita itu dengerin. tergantung pada literasi loh. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang ANBK Pak, kan harus mendalami literasi ya Pak ya. Iya. Kalau di sekolah kita di SMP Negeri 11 itu cara untuk meningkatkan skill-skill kemampuan atau mungkin kegiatan yang sudah dilakukan di SMP 11 itu gimana Pak? Caranya ya. Jadi sebenarnya kita sudah banyak program yang sudah kita buat ya, mulai dari pembiasaan literasi atau peningkatan istilahnya PPK itu loh, penguatan pendidikan karakter ya. Itu sudah ya. termasuk. Sementara di dalamnya ada literasi religius, literasi yang membaca dan numerasi yang kita lakukan setiap hari Selasa dan Kamis gitu ya. Kemudian banyak di tempat-tempat yang strategis itu ada bacaan-bacaan atau istilahnya tulisan-tulisan, itu sebenarnya juga termasuk program literasi. Jadi kita sudah terbiasa untuk di mana-mana kita itu harus melek untuk membaca. Ya, berarti kayak setiap hari harus membaca gitu Pak? Ya wajib. Wajib. Membaca itu seperti kita makan 3 kali itu loh ya. Wih. Jadi kalau misalnya ini yang masih banyak dilakukan anak-anak itu pada saat pembelajaran itu kurangnya berliterasi. Padahal kalau kita lihat literasi itu kan macamnya banyak ya. Ada literasi pembiasaan, ada literasi pembelajaran, ada literasi pengembangan ya. Kalau dikatakan literasi pengembangan, pembelajaran bukan buku paket yang dibaca, tetapi adalah buku yang bermutu, pendukung dari buku paket. Ini yang kayaknya banyak ini siswa-siswa kita itu tidak mau berusaha untuk mencari buku-buku yang bermutu yang bisa mendukung materi-materi yang ada di pembelajaran. Betul. Tapi kalau literasi itu apa cuman membaca doang Pak? Ya enggak lah. Terus apa Pak? Nah, misalnya literasi itu kan ada literasi digital, ada literasi budaya, ada literasi finansial, ada literasi numerasi, literasi membaca. Kita menerjemahkan sebuah gambar itu juga bisa dikatakan literasi. Oh gitu ternyata Iya. Pak. Oh berarti nggak cuma baca Oh, buku tidak, doang gitu, lihat tidak, gambar aja iya. termasuk literasi. Ya, ya. Oh gitu. Begitu loh Rek, ternyata. Nah, oke, selanjutnya Pak. Menurut Bapak, apa semua orang itu butuh meningkatkan literasi atau cuman peserta didik aja? Oh ya, semua kita ingin tahu dunia luar kan harus membaca. Ya sih, saya juga pengen tahu ya. Kita ingin tahu semua isi dunia itu kan dengan membaca. Membaca tidak harus dengan tulisan ya. Tadi kita melihat itu sudah bisa dikatakan literasi. Oh, berarti kita nggak perlu keliling dunia aja, kita sudah membaca buku itu sudah bisa tahu ya Pak ya. Sekeren itu loh Rek, mengerikan ya. Oke, selanjutnya Pak, menurut Bapak itu bagaimana sih skill atau kemampuan literasi warga SMP Negeri 11 saat ini? Ya, kalau memang dilihat secara umum ya memang kita harus tidak henti-hentinya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak akan arti pentingnya membaca ya istilahnya untuk berliterasi ya. Jadi kita ada program, kemudian selalu kita memantau, kemudian dari kegiatan ada jurnal, ada evaluasi, ada refleksi. Itu sudah termasuk cara-cara kita untuk meningkatkan berliterasi kepada peserta didik ya. Termasuk keluarga besar SMP 11. Kegiatannya ternyata banyak loh Rek di SMP 11. Ngeri nggak sih? Oke. Nah, tips literasi, tips agar kita meningkatkan skill atau kemampuan literasi kita dari Pak Jamil apa nih Pak tipsnya? Tipsnya kita ya harus sadar diri bahwa literasi itu adalah sangat penting ya untuk menambah pemahaman kita akan dunia luar ya. Betul. Nah, kira-kira buku kesukaannya Pak Jamil apa nih? Waduh, kalau buku kesukaan saya iya, itu kan literasi kan membaca ya Pak ya. Cenderung sedikit apa ya tentang ilmu agama itu biasanya saya lebih suka. Oh iya ya. ya.
betul Pak. Nah, kata-kata hari ini apa Pak? Apa Bapak mau ngasih pantun mungkin? Terima kasih. Iya. Kalau kita bicara tentang pantun, tadi sebenarnya sudah saya siapkan, tapi kok lupa ya. Nggak apa-apa, baca aja Pak. Gak apa-apa ya, baca ya. Arek-arek yang nonton di rumah ngomong cakep ya Rek ya. Kusimpan buku di atas meja. Cakep. Perlahan ku buka dan ku baca. Cakep. Belajar tekun di masa muda, kelak tua tidak sengsara. Wih, keren banget. Terima kasih Mbak Paham. Yasmin. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali sama. sudah menyampaikan pendapatnya Bapak. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan saya atau pertanyaan-pertanyaan dari penonton juga terjawab hari ini di video ini Pak. Oke, selesai. Kita akan akhiri podcast hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pencet atau tekan bell atau lonceng di sebelah tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke, kami Arji Lumo Ares Siji Wolu 5. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Mbak Yasmin. Ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Akiara Arjilumo.